Barisan, bukan itu ya. Jadi barisan itu sebenarnya adalah sebuah fungsi. Jadi clue-nya adalah sebuah fungsi. Ya. Sekali lagi bahwa barisan itu kita jawab dengan tegas ya. Bahwa barisan adalah suatu fungsi yang memetakan atau fungsi yang didefinisikan pada himpunan semua bilangan asli n. Ya. Jadi domainnya adalah n dengan daerah hasilnya adalah termuat di bilangan real. Jadi suatu fungsi yang memetakan ya. Sebentar, mana nih orat-oratannya ini. Jadi tampak ya di kalimat yang kedua ya, bahwa di situ ada suatu pemetaan ya. Pemetaannya adalah pemetaan X namanya ya. Pemetaan X itu memetakan dari n itu apa? Natural numbers ya. Simbol dari bilangan asli kemana? Ke bilangan real ya. Itu adalah barisan. Jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya dan seterusnya, itu adalah sebuah barisan ya. Misalkan ya, misalkan contoh seperti ini ya, 1 min 1, 1 min 1 dan seterusnya, ini adalah suatu barisan. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya itu adalah suatu barisan. Artinya ini adalah untuk n sama dengan 1 dipetakan ke 1, untuk n sama dengan min 2 dipetakan ke min 1, untuk n sama dengan 3 dipetakan ke 1, dan untuk n sama dengan min 4 dan untuk n sama dengan 4 dipetakan ke min 1. Nampak dari sini punya pola ya. Untuk yang n ganjil maka dipetakan ke 1, yang genap dipetakan ke min 1 ya. Dengan demikian kita bisa tuliskan. Terima kasih, ini saya mencari pen. Oh, ini. Sebentar ya, saya pasang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Jadi untuk yang ganjil dipetakan ke 1, min 1, 1 ya, untuk ganjil ke 1, untuk yang genap dipetakan ke min 1, min 1 ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa xn itu sama dengan 1 dan min 1. Untuk apa? Untuk 2n min 1 gitu ya. Untuk yang ini untuk 2n dengan n elemen dari natural numbers gitu ya. Jadi ini n1 berarti 2 kali 1 min 1 ya, berarti 1. n2 berarti 2 kali 2 dikurangi 1. n3 berarti 2 kali 3 dikurangi 1 ya. Atau mungkin ini ya. Atau mungkin lebih sederhana seperti ini. Xn sama dengan min 1 pangkat n ya. X3 berapa? Berarti X min 1 pangkat 3 yaitu min 1 min 1. Min 1 pangkat berapa? Pangkat oh ya. Ini harusnya adalah min 1 pangkat berapa ini? N bukan ini ya, bukan xn pangkat min 1 pangkat n ya, tapi
xn, nah dibalik ini min 1 pangkat n plus 1. Nah, mungkin bisa ya seperti ini. Tapi kalau x sama dengan min 1, 1, min 1, 1 dan seterusnya, mungkin ini ya baru ini ya. Oke ya, ini adalah contoh-contoh barisan ya. Jadi yang disebut barisan itu tidak hanya terbatas, it's not only for arithmetical sequences, tidak hanya terbatas yang Anda kenal selama ini, pokoknya yang punya barisan gitu ya, yang punya aturan ya, betul dia punya aturan tertentu. Aturan tertentu itu bukan berarti bahwa punya jarak yang sama atau punya beda gitu ya. Tidak seperti itu, tapi memang aturan tertentu itu memang deskripsi atau terjemahan dari suatu fungsi. Ya. Operasi barisan yang Anda kenal ya mungkin ini sudah biasa ya. Jadi kalau ada barisan X ditambah barisan Y itu sama dengan masing-masing dari anggota barisan ya itu di suku ya, namanya suku ya. Kalau dalam himpunan kan elemen atau anggota, ini masing-masing dari suku di barisan itu dijumlahkan. Jadi misalkan suku pertama dengan suku pertama dari barisan X dan barisan Y itu ya, suku kedua dengan suku kedua dan suku ketiga dengan suku ketiga dan seterusnya. Begitu pula analog untuk X dikurangi Y ya. Dan X, Y perkalian dari dua buah barisan itu juga demikian, perkalian masing-masing sukunya yang sesuai ya. Suku pertama dikalikan dengan suku pertama. Terus kemudian suku kedua dari perkalian itu adalah perkalian dari kedua sukunya, gitu ya. Nah, kalau dengan skalar seperti apa? Dengan skalar, perkalian dengan skalar itu juga demikian ya, bahwa misalkan kita punya suatu barisan ya, misalkan barisan Fibonacci gitu ya, dengan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, terus kita perbesar ya, kita dilatasikan dengan K-nya misalkan 3 gitu. Nah, maka berapa 3x? 3x ya masing-masing dari suku ini kita kalikan 3 ya. Jadi 33, 6, 9, 15, 24, 39 dan seterusnya. Itu sifat implementasi ya, gambaran dari sifat yang keempat. Begitu pula dengan pembagian dari dua buah barisan ya, dengan catatan ya bahwa baris suku atau baris suku-suku dari barisan Zn ini tidak nol ya, tidak muat nol ya, karena kan kalau misalkan ada sukunya itu yang sama dengan nol, maka ya tidak akan bisa kita cari ya, karena apa? Bilangan real dibagi dengan nol itu tidak terdefinisi ya, bukan berarti ada gitu ya, tapi tidak terdefinisi ya. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini saya kira sudah mudah ya. 5 unsur pertama ya. Udah ya. Oke, limit barisan ya, mungkin ini saya tekankan lagi ya berkaitan dengan limit barisan. Misal X itu Xn adalah barisan bilangan real, jadi untuk simbol barisan itu Anda bisa menggunakan X gini. Nanti saya bagikan ya slide-nya ya, jangan khawatir teman-teman, silahkan nulis ya, nulis. Saya kira nanti kita berlatih untuk menyimak dan memahami ya. Jadi jika ada yang teman-teman tidak pahami, monggo ditanyakan dengan mungkin ngacung atau tulis di chat dan yang lainnya ya. Oke. X ini kita katakan sebagai barisan bilangan real. Jadi kita berbicara domainnya itu di bahasan kita di bilangan real ya. Maka bilangan real X itu disebut
limit dari X kecil ini disebut juga limit X dan dinotasikan dengan apa? Seperti ini ya, limit X atau limit dari barisan Xn ya, itu untuk N mendekati tak hingga ya. Dikatakan limit itu jika untuk setiap bilangan real positif ya terdapat suatu bilangan K ya, K yang bergantung pada epsilon ini sedemikian sehingga untuk setiap bilangan N lebih besar atau sama dengan K berlaku Xn ini elemen di V apa ini namanya persekitaran ya, persekitaran. Jadi saya definisikan V adik sama itu ada oke. Nah ini namanya persekitaran ya. Ini adalah semua gini. Yang saya punya V persekitaran di titik A gitu ya. Namanya adalah persekitaran di titik A dengan jarak epsilon. Nah, ini didefinisikan sebagai himpunan semua X gitu ya. Jadi isinya apa? Persekitaran dari titik A dengan jari-jari epsilon itu. Ya, isinya adalah semua himpunan X ya. Semua X elemen dari N ya. Dengan catatan yang mana jarak X ke A atau X dikurangi A ya, mutlak X dikurangi A itu kurang dari epsilon. Jadi gambarnya gimana? Jadi seperti apa persekitaran itu atau neighborhood itu seperti apa? Jadi jika Anda ini sama takok ya, nggak ngerti ya. Misalkan ini di titik A. Ini kan kita katakan X dikurangi A mutlak ini ya, epsilon ini kan samanya dengan X min A dikurangi kurang dari epsilon dan lebih besar dari berapa? Min epsilon. Gini ya, arti dari mutlak kan seperti itu. Arti dari mutlak X min A X min A kurang dari epsilon itu kan X min A kurang dari epsilon dan lebih besar dari min epsilon ya. Kalau ini kita jumlahkan dengan A kan akan mendapatkan apa? Saya tulis lebih rapi. Nah, yang cewek-cewek suka yang rapi. Itu ya Mbak ya. Gini kan? Nah, ini X min A ini kurang dari epsilon dan lebih besar dari min epsilon. Kalau ini kita jumlahkan dengan A di setiap ini ya, bagian ini akan mendapatkan apa? X ya, kalau dijumlahkan A. Berarti ini A ditambah epsilon. Ini juga ditambah A, maka hasilnya A dikurangi epsilon. Nah, kalau digambar berarti kan X itu berada di antara apa? X itu berada di antara apa? Di sini misalkan ada epsilon ya, di sini ya. Sebesar ini. Di sini juga ada epsilon ya. Nah, ini A min epsilon, di sini A plus epsilon. Nah, gitu. Jadi epsilonnya positif ya. Jadi di sini, jadi X ini himpunan perkumpulan dari ini itu adalah apa? Ini adalah neighborhood dan tidak di titik A ya. Dan tidak di titik A itu sendiri enggak, tetapi apa? Di sekitar titik A ya. Di
Jadi di sini ya, jadi di sini ya, di tetangga-tetangganya ini, dan tidak di air sendiri ya. Itu namanya adalah neighborhood. Jadi ini anggota dari FEA, atau kita bacanya apa, Mbak? Mbak Lutfi, apa bacanya Mbak Lutfi? Apa ini bacanya? Apa bacanya nih? Bacanya apa ini? Apa bacanya? Bacanya persekitaran apa? Persekitaran, himpunan persekitaran titik A dengan jarak epsilon. Jadi kalau digambarkan secara geometris ya, ya seperti ini pada garis bilangan ya, lebih mudahnya. Jadi untuk setiap bilangan real, kembali ke definisi, untuk setiap bilangan real positif ya terdapat suatu bilangan K yang bergantung pada epsilon ya, sedemikian hingga untuk setiap bilangan N yang lebih besar atau sama dengan K itu berlaku Xn ini anggota dari persekitaran. Xn ini anggota dari persekitaran ya, dengan dengan persekitaran di titik X ya, persekitaran di titik X. Jadi kalau Anda ambil X di sini, Xn ya, atau X ya, ini misalkan titik X ya. Nah, dia berada di sini. Nah, itu namanya dia punya titik limit. Paham ya? Jadi titik limitnya adalah X ini. Manakala untuk setiap bilangan real positif terdapat suatu bilangan K epsilon sedemikian juga untuk setiap bilangan N lebih dari atau sama dengan K, berlaku Xn ini ya, itu elemen dari mana? Elemen dari persekitaran di titik X gitu ya. Jadi dia berada di sini. Dan X ini demikian disebut sebagai titik limit. Atau dengan bahasa lain ya, jika untuk setiap bilangan real positif ya terdapat suatu bilangan K sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli N lebih dari atau sama dengan K berlaku apa? Xn dikurangi X itu kurang dari mutlak ya, jangan lupa ya, mutlak dari Xn dikurangi X itu kurang dari epsilon atau epsilon. Di bahasa lainnya seperti ini ya. Ini kan terjemahan dari ini. Nah, dari definisi ini kan. Di Xn dikurangi kurang dari epsilon lebih dari min epsilon. Kalau dijumlahkan dengan X akan Xn itu apa? Lebih dari X plus epsilon, dan di sini X min epsilon. Jadi tidak di X itu sendiri ya, tetapi di antara ya, Xn itu antara di X plus epsilon dan X min epsilon. Nah, ini X ya. Nah, di sini ini epsilon, ini epsilon. Ya, jadi di setiap Xn ini bilangan asli ini di sini ya. Nah, di sini.
Itu dikatakan bahwa barisan itu memiliki limit ya, yang kita sebut sebagai X kecil. Mungkin dari sini bisa ditanyakan, bisa didiskusikan mungkin. Monggo saya beri kesempatan. Monggo, saya belum menyapa siapa ini ya. Siapa yang belum tadi? Mas Alif Ikrom ada ya? Hadir belum? Oke, saya lanjutkan nggih. Belum ada sementara. Teman-teman nyantai saja ya. Jika ada yang tidak dipahami, tanya, bisa chat atau langsung secara langsung ya. Nyalakan mikrofon kalian. Limit suatu barisan, jika suatu barisan punya limit maka dikatakan barisan itu konvergen atau converge ya. Converge itu menuju pada suatu titik. Saya ulangi, jika suatu barisan mempunyai limit maka barisan itu konvergen. Dan jika barisan itu tidak punya limit maka barisan itu disebut apa? Divergen, menyebar. Jadi barisan itu dikatakan punya limit ya. Jika dia punya limit maka dia dikatakan konvergen. Jadi apa barisan konvergen itu, Mas Arul? Apa barisan konvergen itu? Halo, suara saya dengar nggak ya? Dengar, Pak. Dengar. Apa Mbak Nurul Hanifah apa dikatakan konvergen itu? Itu yang barisan punya limit, Pak. Barisan yang punya limit gitu ya. Kalau tidak punya limit dikatakan apa? Divergen. Divergen. Contoh ya. Silahkan Anda buktikan bahwa limit 1/n itu sama dengan 0. Jadi kita akan tunjukkan dia punya limit enggak. Kalau dia punya limit maka apa? Maka barisan 1/n ya, barisan 1/n itu seperti apa sih? Berarti penampakannya seperti apa 1/n itu? Barisan 1/n itu kan berarti apa? 1 gitu kan, setengah, terus 1/3, 1/4, 1/5 ya, 1/6, 1/7 dan seterusnya ya. Kalau kita lihat ya bahwa semakin ke kanan itu kan semakin kecil ya nilainya ya. Betul nggak? Semakin ke kanan semakin n-nya ya, itu besar, karena barisan ini kan sekali lagi berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan apa? Ayo, barisan tadi apa? Fungsi dari mana ke mana? Dari bilangan asli. Jadi berkaitan dengan bilangan asli. Ya, 1, 2, 3 dan sampai 1000 nilainya 1/1000. Nah, sampai dia ke kanan maka seakan-akan itu mendekati 0 gitu loh ya. Mendekati 0. Limit itu kan batas ya. Ya, mendekati 0. Ya. Nah, maka diberikan sebarang bilangan real epsilon positif ya. Jika dipilih K epsilon itu bilangan asli terkecil ya, yang lebih besar dari 1/epsilon, maka diperoleh apa? K itu lebih besar dari epsilon. Atau ulangi lagi ya. Misalkan diberikan sebarang atau sembarang ya.
bilangan real positif. Jadi E itu bilangan epsilon itu adalah bilangan real positif ya. Yang dimaksud ini adalah positif murni ya. Jadi bilangan positif itu positif murni itu bisa disebut sebagai bilangan positif ya. Selanjutnya, jika dipilih K itu bergantung dari epsilon atau bilangan asli ini bergantung dari epsilon. Yang bilangan terkecil ya, bilangan asli terkecil. Jadi bilangan misalkan kita punya setengah gitu ya, bilangan asli terkecil yang lebih besar dari yang lebih bilangan yang lebih besar dulu aja ya. Dari setengah itu apa? Kalau itu bilangan asli ada 1 toh Mbak ya. Ada 2, ada 3, ada 4, 5 dan seterusnya. Tetapi dipilih yang terkecil. Berarti bilangan terkecilnya berapa, Mbak? Kalau saya milih epsilonnya itu setengah ya. Jadi K-nya berapa? Satu ya. Nah, yang bilangan asli terkecil yang apa? Lebih besar dari 1/epsilon. Epsilon. Nah, jadi kalau itu tadi ya gambarannya gitu. Tetapi kita pilih yang lebih besar dari 1/epsilon. Nah, itu gambarnya gitu. Kalau misalkan kita punya epsilonnya adalah setengah, bilangan terkecil yang lebih besar dari 1/epsilon nilainya berapa Mas? Berarti Mas? Epsilon tadi kan setengah, 1/epsilonnya berapa nilainya? 2 ya. Maka bilangan asli yang lebih besar dari 2 berapa? Ada banyak toh? Ada 3, ada 4, ada 5, ada 6 dan seterusnya. Kita pilih yang terkecil yaitu adalah K-nya berarti di 3 gitu ya. Betul. Paham ya? Misalkan kita punya K-nya itu 1/4, epsilonnya 1/4. Maka berapa 1/epsilonnya? 4 toh. Maka bilangan aslinya yang lebih besar dari 4 berapa? 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka yang terkecil yaitu berapa? Yaitu K-nya 5. Ya. Ini secara intuitif aja ya. Ya memang kita butuh secara intuitif, tetapi tidak secara sahih ya. Secara formal kita harus ini ya, secara harus berlaku umum ya. Maka jika dipilih K yang bergantung dari epsilon tadi dan K merupakan bilangan asli terkecil yang lebih besar dari epsilon ya, maka diperoleh K itu lebih besar 1/epsilon atau 1/K itu kurang dari epsilon. Paham ya, Rek? Paham ya? Jadi Anda pilih K yang mana K-nya itu lebih besar dari 1/epsilon. Ini sini. Berapapun epsilonnya Anda pilih tadi. Kalau 1/4 berarti Anda pilih K-nya 5. Kalau 1/7 berarti Anda pilih 8 dan seterusnya. Gitu loh. Ya. Karena K-nya itu lebih besar dari epsilon, maka 1/K itu kurang dari epsilon, jelas ya. Maka jika diambil sebarang asli N yang mana dia lebih besar dari K, maka kan kita punya apa? Kalau N itu lebih besar dari atau sama dengan K ya, maka 1/N itu kan kurang dari atau sama dengan 1/K, jelas. Yang mana ini pasti kurang dari epsilon. Nah, tadi. Ini dari mana? Dari sini. Karena apa? Kita pilih K kok. K yang mana? K yang lebih besar dari epsilon. Akibatnya apa? Mutlak dari XN dikurangi X ya. XN ini adalah barisan ya, pola barisan adalah 1/N
X itu adalah nilai limit yang dipasangkan di sini, itu adalah 0 ya. Berarti kita punya mutlak 1/n dikurangi 0 atau sama dengan mutlak dari 1/n ya. Mutlak dari 1/n karena n-nya ini adalah bilangan asli, maka apa? Jelas positif toh ya. Ini sama dengan 1/n. Nah, 1/n pasti sama dengan kurang dari atau 1/k, maka jelas ini kurang dari epsilon. Dengan demikian limit dari 1/n itu sama dengan 0. Berarti barisan 1/n ini adalah barisan yang kon atau div. Konvergen apa divergen? Halo? Barisan 1/n itu konvergen atau divergen? Halo? Konvergen, Bapak. Konvergen. Konvergen ke apa? Ke titik mana? Konvergen ke titik limitnya ya, yaitu ke 0 gitu ya. Konvergen ke titik limitnya yaitu ke 0. Nah, kalau ini konvergen enggak? 1/n kuadrat plus 1. Dia konvergen enggak? Konvergen, Bapak. Kenapa? Nanti itu kan punya sebuah pemetaan 0 itu. Punya pemetaan 0 maksudnya? Punya limitnya maksudnya. Nah, punya limit ya, limitnya 0 ya. Nah, gimana Anda membuktikan bahwa dia punya limit 0 ya? Kalau pakai feeling ya, memang feeling ya. Jadi semakin ke kanan dia akan semakin kecil ya. Kalau 1/n saja itu gini logikanya. Kalau 1/n saja itu kan apa? Dia konvergen ke 0 ya. Dan kita lihat bahwa n kuadrat itu pasti lebih dari n. Betul ya? Iya, Bapak. Apalagi ini juga lebih besar dari n kuadrat plus 1. Ya. Kalau 1/n, ya berarti apa akibatnya? 1/n itu pasti kurang dari 1/n kuadrat plus 1. Jelas ya. Maka 1/n itu pasti kurang dari 1/n kuadrat plus 1. Ya, jelas ya. Pasti dia apa? Dari apa apa namanya? Dari intuisi ya, kita ke intuisi dulu sebelum ke bukti formal. Ya, nampaknya sih arah-arahnya ujung-ujungnya bayangan kita bahwa 1/n barisan 1/n kuadrat per 1 ini konvergen dia ke 0. Dia punya limit ke 0. Berapa K yang dipilih, Mbak? Berapa K yang dipilih? K yang dipilih berapa? K yang dipilih? K yang dipilih berapa?
Ya tetap apa? Seper epsilon lebih besar dari seper epsilon ya. Ya, lebih besar dari seper epsilon. Jadi untuk setiap epsilon positif ya kita pilih K ya yang bergantung dari K epsilon, mana ini elemen dari N, ini lebih besar dari 1 per epsilon.